Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Rumah Quran Al-Latif, Bapak saudara jemaah sekalian yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita terus bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah karena berkat limpahan rahmat dan karunia nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita masih bisa menghadiri kajian rutin kita, kantin ngopi di kantin Al-Latif Seribuan, ngobrol perkara iman di kajian rutin Al-Latif setiap Selasa malam Rabu. Mudah-mudahan pertemuan yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang bersalawat akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita mendoakan teman-teman kita, saudara kita yang malam hari ini berhalangan hadir. Kalau mereka dalam keadaan sakit, semoga Allah sembuhkan. Kalau dalam pekerjaan, urusan, semoga Allah mudahkan pekerjaan dan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, tema kita malam hari ini adalah golongan manusia yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimakumullah, kalau Allah mencintai hambanya, kalau Allah cinta kepada hambanya, pasti hamba itu akan hidupnya dibuat bahagia. Walaupun barangkali ekonominya kita lihat pas-pasan, rumahnya sederhana, tapi hatinya lapang. Walaupun sedikit rezekinya, tapi terasa cukup. Walaupun hidupnya diuji, tapi dia tetap tenang. Kenapa? Karena Allah mencintainya, maka hidupnya akan bahagia. Tapi sebaliknya, kalau Allah benci, Allah murka kepada seorang hamba, maka apalah artinya dunia ini? Rumah besar pun terasa sempit, mobil mewah pun terasa jadi beban, bahkan harta yang banyak pun dia akan merasa tidak pernah cukup, akan merasa dengan miskin. Nah, kan pernahlah kita melihat ada orang kaya yang dia punya semuanya, tapi hatinya gelisah. Pernahkah kita lihat orang tinggi jabatannya, berpangkat tinggi, tapi rumah tangganya berantakan? Rumah tangganya berantakan. Ini tandanya Allah belum ada di hati orang tersebut. Maka malam hari ini kita akan membahas, kita akan lebih jauh menggali daripada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban, bahwa Allah SWT murka kepada beberapa golongan. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Innallaha yubghidu kulla ja'zariyin jawazin sakhafin bil aswad jibati bil lail wa himari bin nahar alim bi amri dunya wa jahil bi amri akhirah. Jawab dari Allah, hadis ini kita perhatikan kalimat pertamanya adalah innallaha yubghidu.
Artinya sesungguhnya Allah memurka atau membenci, tidak suka. Perhatikan di sini Allah memakai kata yubghidu, bukan kata la yuhibbu. Jadi ada dua, ada la yuhibbu, ada la yubghidu, artinya yubghidu. Tapi di sini Allah tidak pakai la yuhibbu, tidak suka, bukan tidak suka. Tapi Allah memakai kata membenci. Kalau tidak suka, ada masih peluang bagi kita untuk disukai. Begitu kan? Nah, kalau Allah tidak suka, masih ada peluang. Ketika kita memperbaiki diri, artinya Allah bisa kemungkinan menyukai. Tapi kalau dia pakai kata yubghidu, ini kebencian yang sangat dalam. Bahkan murka, sangat murka. Nah, kalau Allah sudah murka, nah ini alamat tanda bahaya yang sangat besar bagi kita. Ya. Kalau Allah sudah murka, bagaimana mungkin hidup kita bisa tenang? Nikmat dunia bisa jadi menjadi azab. Rezeki yang didapatkan bisa jadi menjadi malapetaka. Hidup yang dimilikinya bisa jadi akan terasa tidak bermanfaat, akan merasa sempit terus-menerus. Nah, ibarat orang tua, kalau dia hanya tidak suka dengan anaknya, ya kan? Kenapa? Karena dia sukanya karena anaknya malas, ya kan? Tidak mau belajar, tidak mau sholat, masih bisa dinasihati, kan tidak suka. Tapi kalau sudah orang tua itu murka atau benci dengan sikap anaknya, dengan perbuatan anak tersebut, perilakunya, artinya kalau sudah benci itu sudah sangat keterlaluan. Betul lah? Sudah sangat parah sekali gitu ya. Nah, apalagi ini Allah yang membenci, yang murkai, bukan manusia. Kalau kita ada manusia yang tidak suka dengan kita, benci dengan kita, misalnya, masih bisa kita hindari. Misalnya di sini tidak suka, pergi kita ke tempat lain, masih bisa. Tapi kalau Allah sudah benci, bagaimana mungkin? Mau kemana kita? Di dunia, di akhirat tidak akan selamat. Alhamdulillah. Nah, jemaah sekalian, kita semua tahu bahwa kalau Allah mencintai hambanya, maka hidup hamba tersebut akan diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Sebagai Rasulullah katakan, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Ya. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbahu wa yuhibbuhu Jibril. Fayunadi Jibrilu fi ahli sama, innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama, summa yudha'u lahul qabulu fil ardi. Kata Rasulullah, jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril. Wahai Jibril, kata Allah, wahai Jibril, katakan, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Katakan bahwa aku mencintai si fulan, maka cintailah ia. Lalu Jibril pun mencintainya, dan Jibril pun menyeru kepada penduduk langit. Ya. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, kata Jibril di hadapan penduduk langit, maka cintailah ia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Lalu ia diterima di bumi. Nah, begitulah kalau Allah mencintai seorang hamba, maka hidupnya akan bahagia, hatinya akan tenang, orang-orang pun akan menyayanginya. Nah, jemaah sekalian, bagaimana jadinya kalau Allah yang murka kepada kita? Apa jadinya? Tadi rumah mewah terasa sempit, harta melimpah, jadi tidak ada nikmatnya, jabatan tinggi, tapi selalu gelisah. Tidak ada ketenangan di dalamnya. Allah katakan dalam surat Al-Hajj ayat 18, "Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim." Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memuliakan dia. Alhamdulillah. Jemaah sekalian perhatikan, ini hadis yang luar biasa ya. Yang diriwayatkan Ibnu Hibban ini adalah hadis yang menggambarkan tipe atau kelompok golongan manusia
yang dimurkai oleh Allah SWT. Dan insyaallah kita bahas satu persatu agar kita bisa bercermin, agar kita bisa bermuhasabah apakah sifat-sifat itu ada dalam diri kita. Kalau ada, maka segeralah kita buang jauh-jauh. Segeralah kita ubah agar hidup kita kembali dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu siapa saja mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama dari tadi adalah Ja'zari. Ja'zari. Apa Ja'zari itu? Ja'zari itu artinya adalah orang-orang yang angkuh. Rasulullah mengatakan orang ini menggunakan Ja'zari. Para ulama menjelaskan Ja'zari itu adalah orang yang angkuh, orang yang suka membusungkan dada, orang-orang yang sombong, orang-orang yang suka membesarkan dirinya, merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, merasa dirinya lebih mulia dari orang lain, merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Bahasa kitanya besar kepala. Maka orang yang punya sifat Ja'zari ini, ketika dia ada orang yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, nasihat kepadanya, dia tidak akan mau menerimanya. Kenapa? Karena yang dia lihat itu orangnya, bukan apa yang diucapkan. Banyak orang hari ini melihat apa yang disampaikan, bukan siapa yang terbalik. Orang hari ini melihat siapa yang menyampaikan, bukan melihat isi yang disampaikan. Contoh misalnya, ada Ustadz Somad misalnya, Ustadz Somad menyampaikan, wah itu didengarin. Ustadz Adi Hidayat, wah itu diperhatikan betul. Buya Yahya, ya, orang terkenal, dia kan ulama besar. Ketika dia menyampaikan kebaikan, diperhatikan betul. Tapi kalau ada Ustadz kampung, guru ngaji, ya kan, menyampaikan kebaikan, cuek baik. Alah, gitu ya. Nah ini yang dikatakan Ja'zari. Dia melihat siapa yang menyampaikan, bukan isi konten yang disampaikan. Maka unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Kebaikan itu bisa didapatkan dari siapapun, hatta orang-orang yang barangkali hidupnya penuh dengan berbuat maksiat. Ketika dia menyampaikan kebaikan, kebenaran, maka diambil. Perkataan manusia, kata Imam Malik, bisa diambil, bisa dibuang. Kalau dia kebaikan, ambil. Tapi kalau dia keburukan, tinggalkan. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, ini sifat yang pertama, Ja'zari. Orang-orang yang angkuh, sombong. Dia menolak segala macam kebenaran-kebenaran yang disampaikan. Kadang-kadang mohon maaf, yang menyampaikan ini anak muda, yang mendengarkan orang tua. Apa kata orang tua? Alah, aku lebih banyak makan asam garam. Ya kan? Banyak orang tua hari ini, ketika ada anak muda yang menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, dia tolak. Alasannya apa? Karena dia merasa saya lebih banyak makan asam garam, saya lebih banyak pengalaman. Maka jemaah sekalian, ketika kita menganggap remeh orang lain, ya, hanya karena ia barangkali kurang ilmunya dari kita, lebih miskin hartanya dari kita, kemudian kita anggap remeh, tidak ada apa-apanya karena kemiskinan, karena dia tidak punya ilmu barangkali, artinya dalam diri kita punya sifat sombong, ya, punya sifat angkuh. Ya. Dan sungguhnya ingatlah Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqal dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun itu sebesar biji sawi. Kenapa? Karena ia telah menyaingi Allah SWT dalam kesombongan itu. Ingat bahwa sombong itu sifatnya Allah Al-Mutakabbir. Ya, Al-Mutakabbir. Hanya Allah yang punya sifat sombong.
Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qudsi, al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu pakaianku, kata Allah, selempangku. Paman naza'ani fihima azabtuhu. Siapa yang mencoba menyaingi kesombonganku, memakai pakaianku, kata Allah, pasti fa'azabtuhu, akan aku azab dia. Jadi jemaah sekalian, kita manusia tidak punya hak untuk punya sifat angkuh, tidak punya wewenang untuk punya sifat sombong, tidak berhak, karena ia hanyalah milik Allah SWT. Kenapa? Karena kita butuh Allah. Semua kelebihan yang kita miliki hari ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin rahimakumullah, kita lihat bahwa banyak sekali orang-orang yang ketika dia angkuh, yang dia sombong, ya, macam-macam nih kan orang sombong. Ada yang sombong dengan hartanya, ada yang sombong karena jabatannya, ada yang sombong karena ilmunya. Ini kan sudah Allah perlihatkan di sejarah, di kisah-kisah dahulu. Bagaimana mereka yang sombong dengan hartanya, yang angkuh dengan jabatan kekuasaannya, mereka semua berakhir dengan kebinasaan, dihancurkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana kisah Qarun. Ya. Qarun yang begitu luar biasa yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Qasas ayat 76 sampai 82. Di sana diceritakan bahwa Qarun itu adalah Allah beri nikmat begitu banyak, harta yang berlimpah, sangat banyak hartanya. Sampai-sampai hartanya itu, kunci gudang hartanya itu dipikul oleh orang-orang yang besar badannya, yang kuat, ya. Dan itu bukan satu dua orang yang mikulnya itu, tapi banyak sekali berkelompok, ya. Tapi ketika dia dinasehati oleh Nabi Musa alaihissalam agar tidak berlaku sombong, apa dia katakan kepada Nabi Musa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini, kata Qarun, diberi harta ini karena apa? Bukan karena yang lain, karena ilmuku. Karena diriku yang bekerja keras, kata Qarun. Karena kepandaianku. Nah, dia mengatakan bahwa harta yang kudapat ini adalah karena kerja kerasku selama ini. Nah, dia mengatakan demikian. Padahal harta itu adalah titipan dari Allah SWT. Lihat jemaah sekalian, ini bentuk kesombongan, keangkuhan daripada Qarun. Dia tidak menyebut nama Allah. Ya, dia tidak mengakui bahwa semua hartanya itu adalah titipan dari Allah. Tidak, dia mengatakan inilah hartaku karena aku pandai, karena ilmuku sehingga aku bisa menjadi seperti ini. Maka apa yang terjadi akhirnya di dalam ayat 81? Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Maka kata Allah, kami benamkan, kami tenggelamkan Qarun beserta harta-hartanya, rumahnya, semuanya ke dalam perut bumi. Nah, jadi sombong dengan harta, maka Allah akan tenggelamkan jamaah sekalian. Ya. Kemudian bagaimana juga Fir'aun. Ya. Fir'aun juga dia sombong dengan, dia angkuh dengan jabatannya, kekuasaannya. Dia mengatakan bahwa kekuasaan itu akan kekal. Bahkan dia berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya. Dia berakhir dengan kebinasaan oleh Allah karena sikapnya yang angkuh dan kesombongan dirinya. Fir'aun padahal kita membaca sejarah, dia sudah melihat berbagai macam mukjizat daripada Nabi Musa alaihissalam, ya, yang menjadi bukti kebenaran risalah Nabi Musa alaihissalam. Namun karena tadi keangkuhan, karena kesombongan, ya, ia tetap menolak untuk mengakui kebenaran dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka dia pun dibinasakan oleh Allah, ditenggelamkan di Laut Merah. Ini karena keangkuhan dan kesombongan yang dilakukan oleh Fir'aun. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah, kalau dulu ada Qarun, ada Fir'aun yang sombong dan angkuh dengan harta dan jabatannya, hari ini juga. Hari ini juga jemaah sekalian, banyak juga orang yang punya mobil baru, rumah baru jadi ketua RT,
baru jadi anggota dewan, sombongnya na'udzubillah. Ya, angkuhnya luar biasa. Ya. Padahal sekali lagi kemuliaan kita, kemuliaan seorang manusia, kemuliaan seorang hamba tidak dilihat dari mobil yang dipakainya, bukan karena rumah yang dia tinggal yang besar, bukan pula karena seberapa banyak orang yang mengikuti dia di media sosial. Bukan itu. Kemuliaan hanya ada pada ketakwaan. Ya. Kemuliaan seorang hanya pada keimanan dia kepada Allah SWT. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, jangan sampai kita mewarisi sifatnya Qarun. Ya, jangan sampai kita mewarisi keangkuhannya Fir'aun. Dan ini bermula juga daripada sifatnya iblis awalnya sekali. Nah, ini warisan iblis sebenarnya. Sifat pertama kesombongan itu adalah dari iblis, laknatullah. Ya kan? Iblis yang memulainya. Ya. Iblis yang memulai sifat sombong ini. Maka dia turunkan kepada Qarun, dia turunkan kepada Fir'aun, sampai kepada manusia hari ini. Maka kalau ada orang yang dia sombong, yang dia angkuh, ya, yang karena dia merasa punya segalanya, punya harta, punya jabatan, ya, rumah megah, kalau dia merasa, artinya dia sudah mewarisi iblis. Maka Allah katakan, sudah ingatkan dalam surah Luqman ayat 18, wala tusahhir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah